timnas Indonesia kita mempunyai dua wing yang luar biasa, kuat dan cepat. Di kanan ada Kasar tadi, di kiri saya, sehingga inilah senjata kita, senjata timnas waktu itu untuk memenangkan pertandingan. Sehingga salah satu cara lawan ya harus pemain-pemain winger tim Indonesia ini harus di stop, sehingga banyak cara. Sehingga di terakhir kami lawan Filipina, ya disitulah saya cedera. Tapi di Thailand masih sempat diturunkan, tapi tidak penuh karena lutut sudah nggak bisa diajak kompromi kan. Tapi alhamdulillah kami menang adu penalti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafing mencoba menceritakan perjalanan karir hidup saya dalam dunia sepak bola. Sejak usia 10 tahun, saya sudah mengenal si kulit bundar lewat sekolah, di mana sekolah saya waktu itu juga di Makassar. Ada pembinaan pemain usia muda, karena waktu itu di tahun 70-an, 71 kalau tidak salah atau 72, ada kompetisi antar SD, antar SMP dan antar SMA se-Kota Makassar. Dari situlah saya belajar bagaimana menjadi seorang pemain sepak bola di usia muda. Lewat pelajar itulah saya bisa berkembang, karena saya terpilih mengikuti turnamen sepak bola seluruh Indonesia, pelajar seluruh Indonesia yang diadakan di Ragunan. Di usia saya pada waktu itu usia 15 tahun. Nah, ketika kami di Ragunan, di klub pertama pelajar Indonesia yang dibangun oleh Gubernur DKI waktu itu, Ali Sadikin, saya terpilih masuk salah satu squad tim pelajar Indonesia. Jadi ada kisah sedih, ada kisah menyenangkan selama di Ragunan, karena tempat pelajar pertama di Ragunan itu sepi sekali. Ya, tidak ada, penduduk masih sangat kurang, dan di situ ada kebun binatang. Jadi saya rasanya tidak happy selama di sana, sehingga selalu ingin pulang ke kampung halaman. Nah, pada saat ada seleksi junior itulah saya kembali ke kampung halaman, ke Makassar, kemudian ikut PSM Junior. Nah, di PSM Junior itulah saya mulai merasakan pembinaan yang baik dalam persepak bolaan, karena di PSM Junior kami dilatih oleh pelatih mantan pemain nasional yang hebat di eranya, yaitu Suwardi Arlan, kemudian ada Pak Solong, ada Pak kiper masih siapa, agak lupa saya nama, Salebahang, ya Salebahang. Tahun 79-80 era Galatama, untuk pertama kali Galatama dibuat oleh PSSI. Kemudian tahun 81 di Makassar berdiri Galatama Bima Kencana, selain Makassar Utama yang lebih dulu berdiri. Jadi kami yang di PSM Junior waktu itu bergabung di klub Bima Kencana Galatama. Dari situlah saya mulai merasakan karir sepak bola yang saya anggap sangat menantang,
sehingga di Bima Kencana saya sempat ikut seleksi Garuda 1 yang dilatih oleh Barbatana. Nah, dari Garuda 1 itulah saya dipantau oleh Niak Mitra. Langsung bos Niak Mitra, Bapak Wenas, melihat saya main di Senayan. Kembali memperkuat Bima Kencana. Kami bertanding di Surabaya. Bima Kencana melawan Niak Mitra. Nah, disitulah ada kesan yang sangat baik untuk saya, karena kami menghadapi pemain-pemain hebat yang ada di Niak Mitra waktu itu. Kami menghadapi yang namanya Wayan Diana, ada Budi Aswin, ada Tommy Latuperisa, yang pemain-pemain hebat. Dan salah satu yang mereka anggap saya sangat berbahaya bagi mereka. Nah, dan dari situlah Niak Mitra tertarik untuk memboyong saya ke Surabaya. Jadi tahun 82 barulah saya menginjak kota Surabaya. Artinya saya harus memilih antara saya bekerja, karena waktu itu saya sudah bekerja di Bea Cukai di Makassar, dan karir. Tapi hati nurani saya mengatakan bahwa sudahlah, berangkatlah ke Surabaya atas izin orang tua. Ya, meskipun orang tua sangat berat melepas saya ke Surabaya, tapi itulah tekad saya untuk, mungkin karena cita-cita saya ingin menjadi pemain nasional waktu itu, sehingga saya berangkatlah ke Surabaya. Diantar oleh pelatih Niak Mitra, Pak Basri. Nah, mulailah saya berkarir sebagai pemain profesional yang benar-benar profesional. Ya, karena saya lihat fasilitas di Niak Mitra sangat mendukung sekali untuk menjadi pemain hebat. 1 tahun kemudian saya di Niak Mitra, barulah saya bisa mendapatkan posisi inti di dalam klub. Karena saya datang sebagai pemain junior waktu itu. Usia saya masih sangat muda, tahun 82, mungkin sekitar 17-18 tahun saya datang ke Surabaya. 1 tahun kemudian, 2 tahun setelah di Niak Mitra, saya masuk ke tim nasional. Artinya cita-cita saya sudah bisa terkabulkan berkat bimbingan klub Niak Mitra Surabaya. Saya di timnas SEA Games tahun 89 medali perunggu, tahun 91 medali emas. Jadi hampir 8 tahun saya bermain untuk timnas. Kemudian terus bertahan di Niak Mitra sampai Niak Mitra bubar. Nah, ini ada cerita menarik, dan ini sangat ya menjadi kenangan saya selama di Surabaya, bahwa ketika Niak Mitra menyatakan bubar dari Galatama, saya melihat supporter Surabaya itu tidak menginginkan Niak Mitra bubar. Jadi itu ada kenangan yang luar biasa. Mereka menginginkan ada penerus Niak Mitra. Nah, sehingga saya harus tertahan di Surabaya. Padahal waktu itu kalau saya ingin pergi, saya ditawar salah satu klub Malaysia, Liga Malaysia waktu itu. Tapi karena berat hati kami ini untuk terus ada di Surabaya membangun Niak Mitra, sehingga lewat Jawa Pos waktu itu Bapak Dahlan Iskan mengambil alih Niak Mitra. Kemudian jadilah Mitra Surabaya. Saya mungkin saya menganggap Surabaya ini kota kelahiran saya yang kedua setelah Makassar. Memang waktu itu PSM juga menginginkan saya. Ketika Niak Mitra bubar, memang dari PSM ada tawaran untuk saya kembali ke kampung halaman. Cuma karena rasa berat hati itu, ini melihat Niak Mitra yang sudah dicintai sama supporter, ya, dan mereka membuat spanduk bahwa harus ada penerus Niak Mitra. Nah,
Padahal waktu itu menginginkan, dia ingin mengambil alih Niak Mitra asalkan pemain-pemain utama Niak Mitra tetap bertahan. Itulah yang membuat saya berat hati untuk kembali ke Makassar, ke PSM waktu itu. Karena apa? Ini kita harus bangun lagi dari awal, membangun kecintaan masyarakat terhadap sepak bola yang ada di Surabaya. Ya, karena supporter Surabaya saya anggap sangat luar biasa dalam mendukung timnya. Ya, sampai sekarang pun kita lihat ya, sangat luar biasa. Contoh, ketika kami bertanding, lawan men-tackle saya dengan keras, penonton langsung marah, langsung ada aksi dari penonton karena dia sangat mencintai para bintangnya. Nah, itulah yang membuat hati kita merasa bahwa kami ini di Surabaya ini bagian dari mereka juga. Kami bangun Mitra Surabaya dengan segala kemampuan. Cuma sayang saya hanya 2 tahun karena harus masuk medis, operasi lutut setelah saya pulang dari SEA Games. Saya masuk di timnas ketika usia saya 22 tahun, kalau tidak salah 21-22 tahun. Waktu itu ada pra Piala Dunia, kemudian dilatih oleh Basiska, Basri Iswadi Kadir, kemudian Om Sinyo Aliandu. Lepas itu saya terpilih lagi untuk SEA Games di Malaysia tahun 89, kami meraih medali perunggu. Kemudian lanjut masuk Anatoly Polosin. Nah, di Anatoly Polosin itulah kami mendapatkan benar-benar porsi latihan yang super berat, sehingga banyak teman-teman saya yang bintang-bintang nasional ya harus mengundurkan diri karena tidak kuat dengan latihan yang dibuat oleh Anatoly Polosin. Tapi hasilnya pun juga luar biasa. Dan itulah sejarah emas kami yang terakhir dalam persepak bolaan nasional. Tahun 91 kami meraih medali SEA Games dan sampai sekarang kami tim nasional kita belum. Kemarin sudah hampir, tapi sayang tidak terpenuhi. Memang di timnas Indonesia kita mempunyai dua wing yang luar biasa, kuat dan cepat. Di kanan ada Kasar tadi, di kiri saya, sehingga inilah senjata kita, senjata timnas waktu itu untuk memenangkan pertandingan. Sehingga salah satu cara lawan ya harus pemain-pemain winger tim Indonesia ini harus di stop, sehingga banyak cara. Sehingga di terakhir kami lawan Filipina, ya disitulah saya cedera. Tapi di Thailand masih sempat diturunkan, tapi tidak penuh karena lutut sudah nggak bisa diajak kompromi kan. Tapi alhamdulillah kami menang adu penalti dan itulah emas kami yang terakhir. Anggapan teman-teman ini yang namanya latihan super berat, karena di klub kan biasanya dia hanya sekali sehari saja, mungkin hanya sore hari atau pagi hari atau mungkin hanya pagi sore. Sedangkan yang dilakukan oleh Anatoly Polosin itu hampir 3 kali sehari. Pagi kami harus berlari sekitar 20 km, kemudian sampai ke lapangan harus ganti sepatu, pakai sepatu bola. Kemudian siang kami harus masuk fitness, masuk gym. Kemudian sore latihan taktik sepak bola. Jadi itu terus sepanjang minggu, bulan sampai tahun. Itu yang dilakukan Anatoly Polosin. Jadi seakan-akan memang pemain-pemain kita, pemain-pemain Indonesia memang basic fisik ini belum punya standar menurut Anatoly Polosin ya. Dan saya kira itu memang kelemahan kita, yang seperti yang sekarang dibuat oleh Sintayong. Setelah Sintayong melihat bahwa ini kelemahan fisik pemain Indonesia ini ada di sini nih, ini harus dia bangun, dan itu sudah dibangun oleh Anatoly Polosin sejak 3 tahun dia menangani timnas. Ya. Jaya sepak bola, jaya PSSI, Indonesia bisa maju.